Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pada kesempatan yang kemarin kita telah membaca dari perkara terkait dengan al-am. Kemudian pada kesempatan hari ini mungkin untuk menambahkan dari apa yang kita baca pada kesempatan yang lain, kesempatan kemarin, mungkin ada yang menyimpulkan bahwasanya kemarin kita sampaikan huruf istifham ini tidak mengandung singgah al-umum Jadi huruful istifham itu laisat min siyagil umum maka huruf istifham itu bukan termasuk dari sighah dari umum Jadi yang terdapat kandungan umum yaitu adalah asmaul istifham, yaitu isim-isim istifham. Begitu pula pada huruf syarat, maka huruf syarat seperti in, idza, maka ini juga tidak menunjukkan umum dan tidak pula menunjukkan khusus. Yang menunjukkan khusus adalah asmaul syarat, yaitu isim syarat. Kemudian terkait dengan istifham kemarin yang menunjukkan umum adalah istifham ingkari kan? Ini adalah untuk menunjukkan pengingkaran. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya. Siapakah Siapakah ilah itu selain dari kalian yang yang akan mendatangkan cahaya. Maka tidak ada bahasanya yang bisa mendatangkan melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini yang menunjukkan umum. Menunjukkan umum. Adapun kalau nanti terkait dengan istifham takriri maka di situ tidak menunjukkan umum. Insyaallah kita akan, sebenarnya sudah saya cari cuma belum kita ringkaskan, itu antara perbedaan antara istifham ingkari dan istifham takriri. Nanti ada istifham ingkari dan juga ada istifham takriri. Kalau istifham al-ingkari maka di situ menunjukkan menunjukkan umum. Adapun al-istifham takriri maka tidak menunjukkan umum. Insyaallah nanti kita kirimkan di grup tentang pengertian di antara keduanya. Kemudian di sana an-nakirah fi siyaqil isbat memberikan faedah apa? Nakirah fi siyaqil isbat memberikan faedah mutlakan. Tetapi nanti kalau konteksnya itu berupa karunia, kenikmatan, maka itu juga menunjukkan umum. Jadi asal dari an-nakirah fi siyaqil isbat memberikan faedah apa? Mutlakan. Mutlak. Tetapi ketika konteksnya itu al-imtinan, al-imtinan? Yaitu pemberian nikmat, pemberian karunia. Maka nanti kalau konteksnya itu pemberian karunia, maka di situ maknanya adalah umum, maknanya umum. Contohnya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Syahidnya mana? Wa anzalna minas sama'i ma'an kan? Di situ ma'an nakirah kan? Siaknya ada nafinya atau tidak? Tidak ada kan? Kami menurunkan dari langit yaitu air yang suci, tahuran, yang bisa suci untuk mensuci dan mensucikan. Itu nakirah, tapi konteksnya tidak ada penafian di situ, itsbat. Tetapi ini bermakna umum. Kenapa? Karena ini adalah pemberian nikmat. Jadi nanti an-nakirah fi siyaq isbat itu dari makna Dari makna mutlak
kepada umum karena ya dalam hal pemberian nikmat, maka maknanya adalah umum, yaitu bahasanya Allah Subhanahu wa taala kami turunkan ya dari langit itu ma'an, yaitu semua ya ma'an yang di situ adalah ya tahura, yaitu bisa suci dan mensucikan. Begitu pula dalam apa misalnya firman Allah Subhanahu wa taala fiha fakihatun wa nahlun wa rumman. Ya, fiha fakihatun. Fakihatun di situ ada siaknya nafi tidak? Tidak ada kan? Fiha fakihatun. Ya fihima. Ya fihima fakihatun wa nahlun wa rumman. Ya, fakihatun nakirah. Ya, kemudian apa konteksnya tidak ada penafian. Maka di situ apa fakihatun wa nakhlun yaitu kurma, kemudian apa? Wa rumman, apa rumman? Delima, ini apa? Ini umum. Ya, menunjukkan bahasanya ya an-nakirat ya fi siyaqil imtinan. Jadi nakirat itu maksudnya apa? Hal yang nakirah, bukan makrifat. Ya, nakirah dalam konteksnya pemberian nikmat, maka ya terdapat faedah di dalamnya yaitu umum. Ya, jadi apa? Semua baik itu fakihah, dari apa yang kita sebutkan, wa nahlun wa rumman wa syifa. Kalau syifa gimana? Yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Ada penafiannya tidak? Tidak ada penafiannya. Kemudian ada nakirahnya tidak? Ada, yaitu syifa. Maka syifa di sini apa? Ya, nakirah dalam konteks itu obat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari perutnya. Dari perutnya siapa? Ya, lebah. Yaitu syarab, bisa dapat minuman yang berwarna-warna. Ya, berwarna-warna ya syarabun ya mukhtalifun alwanu, berwarna-warna tidak? Yang dikeluarkan dari lebah itu apa warnanya? Ada yang putih, hitam, kuning dan yang semisalnya, banyak kan? Yang antum bisa lihat sendiri. Ya, fihi syifaa'un linnas. Maka ini bentuk apa? Kenikmatan-kenikmatan. Maka ini memberikan faedah apa? Umum. Ya. Ini memberikan ya faedah umum. Jadi pada imtinan yaitu pemberian nikmat, maka di situ memberikan faedah ya umum. Kemudian ini diantara mungkin yang kita tambahkan dari yang kemarin ya. Kemudian terkait dengan ya terkait dengan hadiah kemarin juga antum sudah belajar di kotor atau balaghah itu juga kan. Baik ahad itu ada apa? Dzikri kan? Ada dzikri, zihni dan apa? Huduri. Ya. Misalnya apa? Istara itu kitaban, thumma qara'tu al-kitaba. Di sini apa? Ahad apa? Dzikri, karena sudah disebutkan kan? Ya, dzikri. Karena istara itu kitaban, aku membeli suatu kitab, kemudian qara'tu al-kitaba. Ada alnya di sini dzikri karena sudah disebutkan dari sebelumnya. Kemudian misalnya zihni. Ya. Itu sebagaimana kita ya sampaikan kemarin, misalnya apa? Ja'al ustad. Maksudnya adalah misalnya Ustaz Ubaid misalnya. Ya, seperti itu. Kemudian apa? Kalau ahad huduri, misalnya contohnya apa? Istara itu hadal kitab. Berarti alnya di situ apa? Ahad li huduri karena kitabnya ada. Ya, ada di hadapan kita. Ya, itu seperti itu maksudnya. Kemudian kemarin terkait dengan ya yang dimakrifatkan dengan al-ahdiyah, ada padanya itu dua keadaan dari penunjukannya atas umum, yaitu ma'hudnya itu aman, fayakunu mu'arraf aman. Ini juga sudah kan kemarin, idqala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basarum min tin. Kemudian fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Maka al malaikatu, fasajadal malaikatu kulluhum itu sudah menunjukkan apa? Umum. Ya. Itu al malaikatu apa? Ya, itu umum. Karena ahadnya di sini adalah zihni. Ya, ahadnya adalah zihni. Ahadnya adalah dzikri karena sudah disebutkan di sebelumnya. Ya, karena disebutkan sebelumnya. Kemudian yang di situ maknanya pada ma'hudnya khosan, ya, fa yakunu al-mu'arraf khosan, contohnya kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunu rasula
Ya, ar-rasulah di sini apa? Lafadz khas. Yaitu siapa maksudnya? Musa alaihissalam. Ya, ma'hudnya adalah khas, yaitu Musa alaihissalam. Ya. Kemudian kita akan baca yaitu selanjutnya qala mu'allif rahimahullah taala al-amalu bil am yajibu al-amalu bi umumil lafadz al-am hatta yasbuta takhsisuhu. Di qala musannif beliau rahimahullah taala berkata yaitu mengamalkan dengan dalil am itu apa? Wajib beramal dengan bi umumil lafadz am, yaitu dengan keumuman lafadz am hingga ya datang yang mengkhususkannya. Ya. Kenapa? Li'annal amala bi nususil kitab wa sunnah wajibun. Karena beramal dengan nas-nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah hukumnya wajib, ya, alamat taqtadihi dalalatuha. Ya, dengan apa yang ditunjukkan ya pendalilannya, ya, dalalahnya. Ya, hatta yakuma dalilun ala khilafi dzalika. Ya, sehingga apa? Datang dalil yang menyelisih demikian itu. Jadi wajib beramal dengan keumuman, ya, keumuman ayat atau keumuman hadis, ya, sampai datang apa? Ya, dalil yang apa? Menyelisihnya yang demikian itu. Maksudnya apa? Yang mengkhususkannya misalnya. Tapi kalau misalnya ada dalil maka ya diamalkan ya keumumannya. Ya, maka di sini diterangkan idza warada lafdzun, apabila datang suatu lafaz dengan siyak atau sighah am, wajibal amalu bi umumihi, maka wajib mengamalkan dengan keumumannya. Ya, dikarenakan amal yaitu beramal dengan nas-nas Alkitab wa Sunnah itu adalah wajib. Ya, alamat taqtadihi dalalatuha, yaitu sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalalatuha pendalilannya. Ya, karena bahwa minha dalalatuha alal umum, karena dalalatuha pendalilannya adalah umum, sehingga apa? Ya, tegak dalil ya yang menyelisih demikian itu. Ya, yaitu apa? Dalil yang mengkhususkannya misalnya. Misalnya bahwa ya dulu alaihi ijma'u sahabah, maka menunjukkan ya atas ini yaitu kesepakatan para sahabat. Ya, mereka dahulu sahabat itu apa? Mereka menjalankan nas-nas Alkitab wa Sunnah atas keumumannya. Jadi kalau ada dalil mereka laksanakan, segera mereka laksanakan. Ya, wa kanu yatlubun dalil al-khas la dalil al-umum. Dan dahulu mereka apa? Ya, mencari dalil khusus bukan dalil umum. Ya, karena apa? Karena li'annal umum huwal asal. Ya, dikarenakan umum itu adalah yang asal fil alfadil amah, pada lafaz ya, pada lafaz umumnya. Ya, jadi apa? Mereka apa? Asalnya itu mereka melaksanakan ya dalil umum. Ya, nanti mencari yang khusus tapi apa? Diamalkan dulu adalah apa? Keumumannya. Ya, jadi yang diamalkan terlebih dahulu adalah ya keumumannya, yaitu apabila terjadi atau apabila di situ telah tetap ya pengkhususan dari yang umum ini, maka wajib mengamalkan apa? Ya, selain yang diperkecualikan, yaitu apa yang diperkecualikan, yaitu yang dikhususkan. Ya, fa innahu yajibul amal bihi, ya, maka wajib mengamalkan ya dengannya pada apa yang dikecualikan, yaitu al-mukhassas, yaitu yang dikhususkan. Ya, jadi pada awalnya mereka tetap apa? Melakukan ya, mengamalkan pada dalil-dalil yang umum. Ya, ada dalil-dalil yang umum, kecuali nanti kalau datang ya pada suatu yang dikhususkan. Ya, karena dalil wajibnya mengamalkan suatu yang umum, ya, karena dalil yang menunjukkan mengamalkan suatu yang umum ini mencakup ya keumuman ya sebelum datangnya ya pengkhususan dan juga setelahnya. Jadi ketika beramal awalnya yaitu apa? Yaitu dengan keumuman dalil ya sampai datang
yang mengkhususkannya, ya, sampai datang yang mengkhususkannya. Kemudian apa? Dan ya setelah yang dikhususkan ini masih tetap diamalkan apa? Keumumannya, ya, sehingga dikatakan di sini tidak dipahami bahasanya musannif yaitu Syekh Ibnu Utsaimin hatta yasbuta takhsisuhu, sehingga datang ya pengkhususannya bahwasanya apa? Am, itu dalil am apabila dikhususkan kemudian apa? Tidak wajib beramal dengannya. Tidak dipahami seperti ini. Ya, jadi ketika walaupun sudah dikhususkan tapi apa? Ya, kemudian tidak wajib beramal dengannya, yaitu dengan dalil yang am. Hanya saja maknanya, jadi apabila telah tetap pengkhususan, ya, fala yu'mal, maka tidak diamalkan dengannya bimahal at-takhsis faqat. Ini apa yang tidak diamalkan itu yang memang ditaksis tadi, maksudnya dikhususkan tadi. Ya, adapun ya selainnya ya tetap ya diamalkan, yaitu keumumannya itu tetap diamalkan. Maka nanti dalam apa contoh lebih tampak, ya, dalam contoh akan lebih jelas, ya, dalam contoh akan lebih tampak. Maka diambil faedah dari ya perkataan beliau ini bahwasanya keumuman atau am itu wajib untuk diamalkan, ya, ketika apa? Datangnya dengan segera. Jadi ketika ada dalil am maka apa? Segera diamalkan. Ya, segera diamalkan. Maka apa? Tidak boleh apa? Berhenti suatu apa? Tidak boleh ya tidak mengamalkan, yaitu berhenti kemudian masih mencari apa? Dalil yang mengkhususkan. Ya. Jadi kalau ada dalil yang umum maka segera diamalkan. Ya, tidak menunggu, maksudnya tidak berhenti, yaitu menunggu untuk ya mencari apa? Sesuatu yang mengkhususkan. Ya. Ini diantara faedahnya. Dan yang kedua bahasanya apa? Am itu walaupun setelah dikhususkan, ya, walaupun setelah dikhususkan ini juga apa? Masih merupakan hujah. Ya, itu masih merupakan apa? Hujah. Ya, kecuali yang al-mukhassas, itu yang dikecualikan. Ya, mungkin ini bahasanya masih sulit. Ya, insyaallah kita usahakan besok bisa ditambahkan lagi ya penjelasannya. Ya, karena apa namanya? Ya, tanpa syarah ini pun ya kita juga akan susah. Tetapi ya di sini yang diinginkan bahasanya ketika terdapat dalil am, dalil umum maka segera dilaksanakan. Tidak menunggu apa? Dalil yang mengkhususkan. Itu intinya seperti itu. Ya. Kemudian beliau berkata, wa idza waradal am, apabila datang dalil am ya pada sebab khusus ala sababin khas wajibal al-ama bi umulihi, ya, maka wajib mengamalkan dengan keumumannya. Li'annal ibrah bi umul lafaz la bi khususis sabab, karena yang dianggap itu apa? Keumuman lafaz bukan kekhususan sabab. Ya, jadi misalnya apa? Nanti datang hadis itu apa? Pada suatu permasalahan atau pada sahabat A. Ya, maka di situ apa? Wajib kita mengamalkan secara apa? Keumumannya, kecuali memang ada dalil yang menunjukkan itu adalah kekhususan bagi sahabat A ini misalnya. Ya, nanti akan ya dicontohkan illa ayyadulla dalilun ala takhsisil am, ya, melainkan di sana apa? Ditunjukkan adanya dalil yang mengkhususkan yang am ini bima yusbihu halas sabab, ya, dengan apa yang menyerupai apa? Keadaan sabab, yaitu sebabnya, yaitu ketika apa? Ketika datang alladzi warada min ajli, ketika datang ya dikarenakan dia, sehingga apa? Fayuhtasu, maka fayuhtasu bima yusbihuha, ya, sehingga apa? Dikhususkan dengan apa yang ya serupa dengannya. Ya, dengan contoh akan lebih jelas. Mithalu ma la dalila ala takhsisihi. Ya, contoh yang
di situ apa? Tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan pada seseorang. Ya, ala taksisi, pengkhususan pada apa? Pada seseorang, yaitu pada ayat zihar. Ya, pada ayat zihar. Ayat zihar bagaimana? Apa namanya zihar? Yaitu seorang yang mengatakan apa? Istriku seperti apa? Ya, punggung ibuku. Maksudnya apa? Menjadikan istrinya itu menjadi apa? Seakan-akan ibunya. Ya, maka zihar di sini apa? Bahwasanya seorang itu mengatakan bahwasanya engkau, yaitu istriku, engkau istriku seperti apa? Ya, seperti ya ibuku. Ya, seperti itu. Maka ini adalah zihar. Ya, akan menjadikan haram baginya. Ya. Fa inna sababa nuzuliha, ya, sebab turunnya ayat ini yaitu apa? Ziharnya Aus bin Samit. Ya. Sedangkan apa? Wal hukmu amun fihi wa fi ghairihi. Sebabnya kepada siapa? Khususnya kepada siapa? Aus bin Samit, tetapi hukumnya kepada Aus dan juga kepada selainnya. Ini malah dalilun ala misalu mal dalilun ala taksisi. Yaitu contoh yang apa? Tidak ada dalil ya dalam kekhususannya, turunnya kepada Aus bin Samit tapi hukumnya kepada selain Aus juga. Ya. Pada Aus ya, tidak hanya pada Aus bin Samit saja. Ya, maka di sini diterangkan apa? Ya, contohnya adalah yang disebut kita dalam kaidah, yaitu apa? Masalah yang idza warada nasun amun min ajli sababin khasin, yaitu apabila datang dalil yang umum ya dikarenakan apa? Sebab yang khusus, maka apakah ibrah yang dianggap itu adalah keumuman lafadznya atau kekhususan sebabnya? Ya, maka sebagai contoh adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang dia mendihar ya dari orang alladzina yudhahiruna minkum. Itu orang-orang yang mendihar dari kalian ya kepada apa? Kepada istri-istri mereka, yaitu menganggap ya istri itu apa? Sebagai ibunya. Ya, padahal apa? Mahunna ummahatihim, padahal mereka yaitu para istri itu bukanlah apa? Ibu-ibu mereka. Itu maksudnya. Ya, maka di sini apa? Lafdzun am. Ya, maka ini adalah lafdzun am. Itu lafaz umum. Li'anna alladziina isim mausul. Isim mausul termasuk apa? Lafaz umum kan? Ya. Di sini apa? Waqad nazala bisababin khasin. Ya, turun ayat ini pada sebab khusus, yaitu apa? Diharnya Aus bin Samit limro'atihi, yaitu Khawlah binti ya Tha'labah, itu kepada istrinya yang bernama Khawlah binti Tha'labah. Ya, maka di sini apa? Ya, hukumnya kepada siapa? Kepada Aus saja atau kepada yang lainnya juga? Kepada lainnya, yaitu kepada umatnya. Ya, kepada umatnya juga. Maka di sini apa? Ya, mereka berpendapat dalam contoh ini ya bahwasanya ibrah bi umumil lafadz. Jadi yang dianggap itu adalah keumuman lafadznya. Ya, bahasanya kejadian zihar ini ya sebagaimana ayatnya, yaitu alladzina yudhahiruna minkum nisa'im ma hunna ummahatihim. Jadi tidak terkait dengan siapa? Tidak tahu dengan Aus saja. Tetapi dalam ayat ini kan menunjukkan umum. Dari sisi mana? Isim mausul. Ya, dari isim mausul yaitu alladzina. Ya, itu karena di situ ada alladzina. Jadi ya mereka berpendapat bahwasanya ayat ini tidak khusus ya kepada Aus bin Samit saja, akan tapi apa? Mereka al-ibrah bi umumil lafadz. Jadi yang dianggap itu hukumnya itu adalah keumuman lafadznya. Keumuman lafadznya mana? Alladzina yudhahiruna. Kayak gitu. Ya, la bi khusus sabab, bukan kekhususan sababnya itu pada Aus bin Samit. Ya. Kenapa? Li'annal hujjah fil lafdzi syari' wa huwa 'am. Dikarenakan hujah dalam lafaz ya syariat itu adalah am. Ya, wa sabab ya la yasluh li ay yukhassisuhu, dan sabab di sini apa? Ya tidak sesuai untuk mengkhususkannya. Walaupun ada terjadi pada Aus bin Samit tapi tidak bisa untuk mengkhususkannya. Jadi apa? Keumuman lafadznya yaitu alladzina, itu menunjukkan bahwasanya zihar ini apabila terjadi pada selain Aus, maka apa? Terjadi hukumnya juga.
Jadi pahami, ya bisa terjadi hukumnya juga, ya juga bisa terjadi hukumnya juga. Ada berapa menit? Harus sepotong tapi ya maknanya nanti apa? Banyak, ya maknanya banyak. Insya Allah kita lanjutkan ya pada kesempatan besok dengan tambahan, insya Allah tambahan penjelasan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.